pendidik anak bangsa, terus mengabdi tak kenal lelah. Guru Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak ibu semuanya? Jumpa lagi kita pada pembelajaran fisika. Bagaimana keadaan anak-anak ibu? Siap untuk menerima pembelajaran yang akan ibu berikan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada pembelajaran kita, yaitu tentang elastisitas. Dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas bahan. Berikut persentase hasil dan makna fisiknya. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan karakteristik benda elastis dan tidak elastis. Yang kedua, menentukan tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Yang ketiga, menjelaskan pengertian elastisitas bahan dan besaran fisika yang menyertainya. Yang keempat, menjelaskan konsep hukum Hooke. Bila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, bahan tersebut akan kembali ke bentuknya semula. Contohnya pegas dan karet. Ada juga benda yang mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya. Contohnya tanah liat dan lilin. Untuk membedakan karakteristik kedua jenis benda ini, benda dikatakan memiliki sifat elastis. Elastisitas adalah sifat suatu benda yang jika diberi gaya luar akan mengalami perubahan bentuk, dan bila gaya luar yang bekerja dihilangkan, maka benda akan kembali ke bentuk semula. Nah, tadi udah dikatakan bahwa elastisitas sifat suatu benda yang kembali ke ukuran semula setelah diberikan gaya. Berdasarkan sifat, benda dibedakan atas dua. Yang pertama, benda elastis, benda yang dapat kembali ke bentuk semula jika diberi gaya. Dan yang kedua, benda plastis, benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula bila diberi gaya. Ananda semua, kita lanjutkan. Sekarang kita lihat besaran fisika tentang elastisitas. Yang pertama yaitu regangan. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula L0, kemudian kita beri gaya tarik sebesar F, maka panjangnya akan menjadi L, sehingga terjadilah perubahan panjang akibat gaya yang diberikan sebesar delta L. Secara matematis, regangan itu merupakan perbandingan pertambahan panjang dan panjang pegas, atau E akan sama dengan delta L per L. Untuk besaran fisik yang kedua yaitu tegangan, di mana tegangan atau TO merupakan perbandingan gaya dibanding dengan luas penampang benda. Untuk besaran fisik yang ketiga yaitu modulus elastik atau dikenal juga dengan modulus Young, di mana modulus elastis merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Jadi Y itu akan sama dengan TO per E. Nah, semua kita lanjutkan, yaitu tentang hukum Hooke. Robert Hooke menyatakan jika gaya tarik tidak melewati batas elastisitas pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya tarik yang diberikan. Kita lihat sebuah pegas yang tergantung, kemudian diberikan beban bermassa M sehingga ada di situ gayanya. Pegas yang panjang mula-mulanya L0 maka mengalami pertambahan panjang sebesar
delta L dan panjangnya sekarang menjadi LT. Secara matematis menurut Hawk F itu akan sama dengan K dikali dengan delta X, di mana F merupakan gaya, kemudian K merupakan konstanta pegas, dan delta X atau delta L merupakan pertambahan panjang pegas. Jika benda bermassa M, maka nanti gaya yang bekerja pada benda yaitu W. Jadi F itu akan sama dengan W, akan sama dengan M dikali dengan G. Sekarang marilah kita lihat contoh soal. Kawat logam panjangnya 80 cm dan luas penampang 4 cm kuadrat. Ujung yang satu diikat pada atap dan ujung lain ditarik dengan gaya 50 Newton. Ternyata panjangnya menjadi 82 cm. Tentukanlah A. Regangan kawat, B. Tegangan kawat, C. Modulus elastisitas kawat. Dari soal kita ketahui panjang mula-mula 80 cm, kemudian panjang akhirnya 82 cm, maka delta L-nya 82 dikurang 80 sama dengan 2 cm, dan A 4 cm kuadrat akan sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. A. Regangan, di mana regangan merupakan delta L per L0, jadi 2 dibagi 80 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian tegangan TO yaitu gaya per luas, di gayanya 50 Newton, luasnya 4 kali 10 pangkat min 4, jadi sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 5 Newton per meter. Kemudian yang ketiga modulus elastisitas yaitu tegangan per regangan, yang hasilnya 1,25 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Sebuah pegas memiliki panjang 20 cm saat ditarik dengan gaya 12,5 Newton. Panjang pegas menjadi 22 cm. Berapakah panjang pegas jika ditarik dengan gaya 37,5 Newton? Kita ketahui X0-nya 20 cm. Jika diberi gaya 12,5 Newton, maka dia menjadi 22 cm. Sehingga pertambahan panjangnya 22 dikurang 20 yaitu 2 cm. Kemudian berapakah delta X-nya jika gaya yang diberikan 37,5 Newton? Dan pertama kita ketahui F yaitu K kali delta X, sehingga konstanta pegasnya yaitu K sama dengan F per delta X 12,5 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 yaitu K-nya 625 Newton per meter. Berarti panjang pegas saat diberi gaya sebesar 37,5 yaitu delta X sama dengan 37,5 dibagi dengan 625 yaitu 0,06 meter atau 6 cm. Jadi panjangnya menjadi X yaitu X0 ditambah delta X 20 ditambah 6 sama dengan 26 cm. Untuk lebih memahaminya, silakan Ananda kerjakan latihan berikut ini.
Yang pertama, batang logam memiliki modulus elastis 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter dengan luas penampang 2 cm kuadrat dan panjangnya 1 meter. Jika diberi gaya 100 Newton, tentukanlah A. Tegangan batang, B. Regangan batang, C. Pertambahan panjang batang. Kemudian yang kedua, dua pegas A dan B panjangnya sama 25 cm. Pada saat pegas A ditarik gaya 13,5 Newton, panjangnya menjadi 26 cm. Sedangkan pegas B yang ditarik dengan gaya 13,5 Newton ternyata panjangnya menjadi 30 cm. Tentukanlah perbandingan konstanta pegas A dan pegas B. Demikianlah paparan materi yang telah Ibu sampaikan tentang elastisitas. Harapan Ibu, semoga materi yang kita pelajari tadi dapat Ananda pahami dan mudah-mudahan untuk pembelajaran selanjutnya kita tetap semangat. Dan Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.